Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah literasi media. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video presentasi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Hudzaifah dengan NIM 2241102022195 akan mempresentasikan materi dengan judul Ekonomi Politik Media sebagai tugas akhir. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu pengertian ekonomi politik media? Ekonomi politik media menurut Doyle 2002, perkembangan media massa yang liberal dan global mencerminkan dominannya dunia struktur politik dan ekonomi. Dan pemilik modal dalam era globalisasi, maklumat yang melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, muncul kecenderungan organisasi media komunikasi yang lebih mementingkan aspek komersial. Ketidakadilan media massa sebagai medium suara rakyat mendapat ancaman daripada berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan ekonomi politik pada dasarnya mengaitkan aspek ekonomi seperti kepemilikan dan pengendalian modal, keterkaitan kepemimpinan dan faktor-faktor lain yang menyatukan industri media dengan industri lainnya, serta dengan elit politik, ekonomi, dan sosial. Atau dalam Eliot, studi ekonomi politik media melihat bahwa isi dan maksud yang terkandung dalam pesan-pesan media ditentukan oleh dasar ekonomi dari organisasi media yang menghasilkannya. Organisasi media komersial harus memahami kebutuhan para pengiklan dan harus menghasilkan produk yang sanggup meraih pemirsa terbanyak. Selanjutnya adalah materi media komersial. Media komersial dijalankan menurut prinsip perusahaan, yaitu mendapat keuntungan. Bentuk media komersial sangat dominan di Amerika Serikat. Persaingan antar media di negara itu juga sangat ketat karena jumlahnya sangat banyak. Hal ini membentuk konten populer dan halayak media yang khas, yaitu yang pertama adalah halayak. Halayak dalam skema media komersial, hubungan antara halayak dan media ialah semacam hubungan langsung dan tidak langsung jual beli antara produsen dan konsumen. Hubungan langsung terjadi jika halayak membeli konten atau fisik media, sedangkan tidak langsung karena halayak memberikan waktu dan perhatian, kemudian oleh dua sumber daya itu dijual pada pengiklan yang ingin menyisipkan informasi menjadi perhatian halayak. Yang kedua itu ada pemilik. Pemilik menurut Potter 2013-114, pemilik media berkompetisi pada dasar sekaligus, yaitu tenaga kerja, halayak, dan iklan. Pemilik media berusaha mendapatkan tenaga kerja terbaik, kreatif, dan loyal dengan biaya terjangkau. Pekerja media terbaik mampu menarik perhatian halayak dan pengiklan. Para pemilik media berupaya mendapatkan mereka sehingga pembajakan pekerja kerap terjadi. Ada 3 faktor yang menentukan orientasi pemilik media, antara lain: pertama, struktur organisasi yang terdiri dari pembagian tugas dan kewajiban. Secara sederhana, dalam organisasi harus ada pemisahan tugas dan kebijakan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan produksi, sehingga kualitas program dapat terjaga, tidak dipengaruhi kepentingan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga ada pekerja. Sikap pekerja meliputi profesionalitas, kepribadian, sikap politik, dan pelatihan sangat menentukan cara mereka memproduksi konten. Beberapa perusahaan media yang baik memiliki program pelatihan untuk menyamakan orientasi pekerja, menumbuhkan motivasi, dan meningkatkan kemampuan pekerja media secara berkala. Selanjutnya ada sponsor atau pengiklan. Para pengiklan bernegosiasi dengan media untuk mendapatkan ruang dan waktu sehingga iklannya dapat diterima konsumen sasaran. Tidak sembarangan halayak yang dituju. Perusahaan pengiklan mencari halayak konten media tertentu yang serupa dengan segmen pasar sasarannya. Yang terakhir ada pemerintah. Fungsi pemerintah di negara demokratis adalah menciptakan aturan tentang
teknis dan konten sehingga kepentingan siap pihak dapat terfasilitasi. Di Indonesia ada beberapa pihak yang menjalankan fungsi fasilitasi dan pengawasan media. Kementerian Informasi dan Komunikasi atau Kominfo menangani berbagai aspek teknis seperti pembagian frekuensi, penyediaan infrastruktur fiber optik, membuka atau menutup akses aplikasi, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah hubungan antar aktor. Beberapa bentuk struktur industri yang mungkin terjadi di suatu negara adalah monopoli murni, oligopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Monopoli murni terjadi jika di dalam industri terdapat satu pemain tunggal yang melayani pasar. Industri televisi Indonesia pernah mengalami ini sejak 1967 sampai 1992. Ketika TVRI hanya menjadi penyedia layanan televisi nasional, oligopoli melibatkan beberapa produsen besar yang melayani seluruh pasar. Persaingan monopolistik dimungkinkan karena beberapa produsen memiliki segmen yang berbeda secara jelas sehingga masing-masing monopoli segmen tersebut. Bentuk ideal industri sebenarnya persaingan sempurna karena ada banyak produsen sehingga konsumen dapat membuat pilihan saling menguntungkan untuk dirinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Ekonomi politik media tidak hanya mencerminkan realitas tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa media tidaklah netral bersih hiburan, melainkan dipengaruhi oleh agenda politik dan ekonomi yang bisa mempengaruhi cara berita disajikan dan informasi diproses. Kita sebagai konsumen media harus lebih kritis terhadap apa yang kita konsumsi, mempertimbangkan berbagai sumber informasi dan memahami konteks di baliknya. Mungkin cukup presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.